Rama, supir pribadi Puput, terkejut saat mengetahui bahwa mereka adalah saudara kandung yang terpisah sejak bayi. Dapatkah mereka mengatasi masa lalu yang menyakitkan? Temukan kisahnya. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe, kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Hari itu panas terik. Matahari seakan menempel tepat di atas kepala. Rambut Rama sudah lepek karena keringat. Kaus lusuhnya basah di bagian punggung. Tapi wajahnya tetap saja memancarkan semangat. Ia berdiri di depan gerbang besar rumah mewah bak istana. Pagar tinggi dengan kat hitam mengilap. Itu tampak lebih gagah daripada seluruh bangunan di kampungnya. Di atas gerbang, kamera CCTV bergerak mengikuti setiap gerakan Rama, membuatnya makin kikuk. Ya ampun, gerbangnya aja segede rumah kontrakan gue, gumam Rama sambil mengusap keringat dengan handuk kecil yang ia bawa di saku. Sebelum sempat ia mengetuk bel, seorang satpam berpostur tegap keluar dari pos jaga. Tatapannya penuh curiga. Mau apa, Mas? Tanyanya dengan nada datar. Rama tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang agak berantakan. Saya Rama Pak, katanya, disuruh datang hari ini. Mau kerja sopir pribadi gitu. Satpam itu mengamati Rama dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Sepatunya memang agak belel dan kemejanya bukan kemeja terbaik di dunia. Tapi ia tidak bohong. Ia memang dipanggil untuk wawancara terakhir. Satpam itu mengangguk singkat, lalu membuka gerbang. Masuk aja, nanti langsung ketemu Bu Silvi, asistennya Nona Puput. Begitu melangkah masuk, Rama hampir terlonjak. Halaman depan rumah itu lebih mirip lapangan bola mini. Rumput hijau terawat rapi. Ada air mancur di tengah, dan mobil-mobil mewah berjejer dengan gagahnya. Astaga, ini rumah apa showroom mobil? Desisnya kagum. Belum sempat ia mengagumi lebih jauh. Seorang wanita berpenampilan rapi menghampirinya. Wanita itu mengenakan blazer hitam, rambut disanggul dan wajahnya sangat serius. Inilah Bu Silvi, asisten pribadi Puput. Anda Rama? Tanyanya cepat. Rama mengangguk mantap. Betul Bu, sopir yang Anda pesan kayak ojek online tapi eksklusif. Bu Silvi melotot. Hah? Rama buru-buru menutup mulut. Hehe, maksud saya siap jadi sopir pribadi Bu. Insya Allah setia. Jujur, rajin menabung, menjauhi narkoba. Bu Silvi menarik napas panjang, tampak menahan diri agar tidak tertawa. Ikut saya, Nona sudah menunggu. Rama mengangguk sopan. Meski jantungnya berdetak tak karuan, ia sudah siap menghadapi majikan baru. Meski dari gosip yang ia dengar, Nona Puput ini terkenal jutek, sombong, dan kalau ngomong suka seenaknya. Di ruang tamu yang luas seperti aula, duduklah seorang wanita muda. Rambut panjangnya tergerai indah, pakaian mahal menempel di tubuhnya. Wajahnya cantik tapi dingin. Dialah Puput. Puput mengangkat alis melihat penampilan Rama. Ini sopirnya. Tanyanya pada Bu Silvi dengan nada yang membuat udara mendadak dingin. Betul Nona, namanya Rama. Dia sudah melewati tahap seleksi, surat-surat lengkap. Rama maju selangkah, tersenyum lebar, mencoba ramah. Selamat siang Nona Puput. Saya Rama, siap jadi sopir sekaligus bodyguard kalau perlu. Tenang aja, kalau ada begal, saya lari duluan. Maksudnya saya lindungi duluan. Puput mendelik. Apa-apaan sih kamu? Sopir atau stand-up comedian? Rama garu kepala, kikuk. Hehe, biar cair suasananya. Nona, soalnya kalau tegang mulu nanti saya salah napas. Puput menghela napas panjang. Saya butuh sopir, bukan badut. Tugas kamu sederhana. Antar jemput saya. Selalu siap kalau dibutuhkan. Jangan banyak komentar. Jangan so akrab. Siap, Nona. Saya janji nggak bakal so akrab. By the way, Nona mau saya panggil Bos Ratu, atau Kakanda aja biar mesra. Puput menatapnya tajam. Cukup panggil saya Nona. Baik, Nona. Tapi kalau lagi di jalan, boleh nggak saya panggil? Noni biar manis gitu, Rama. Suara Puput meninggi. Iya, Nona aja.
Gak usah manis-manis, ucap Rama buru-buru. Meski dalam hati ia ngakak sendiri. Bu Silvi yang berdiri di samping hampir tidak bisa menahan senyum. Ia tahu betul, baru kali ini ada sopir yang berani mengobrol seperti itu dengan Puput. Biasanya sopir lain sudah gemetar duluan. Hari pertama Rama bekerja pun dimulai. Puput memerintahkannya untuk membawa mobil sedan mewah warna hitam mengkilap. Rama langsung grogi saat duduk di kursi pengemudi. Waduh, ini mobil apa kapal pesiar ya? Tombolnya banyak banget. Puput yang duduk di belakang melipat tangan. Kamu bisa nyetir nggak sih? Bisa Nona, mobilnya aja yang agak terlalu canggih buat saya. Kalau biasanya saya bawa mobil, tombolnya cuma klakson sama lampu sein. Ini ada 30 tombol kayak kokpit pesawat. Puput mendengus. Sudah jalan saja. Rama menyalakan mesin sedikit kagok. Tapi akhirnya mobil melaju. Di lampu merah pertama, Rama menoleh sebentar ke belakang. Nona, mau saya puterin lagu dangdut biar suasana cair atau maunya jazz biar sesuai mobilnya? Puput menatapnya datar. Saya tidak suka musik ribut. Oke, berarti slow rock aja ya, Nona. Tanpa menunggu jawaban, Rama memutar radio. Tiba-tiba terdengar lagu lama dengan irama melo. Rama langsung ikut nyanyi lirih. Puput memejamkan mata, mencoba sabar. Rama, bisa tidak kamu nyetir tanpa nyanyi? Bisa, Nona. Tapi kalau enggak nyanyi, nanti saya ngantuk. Bahaya kalau sopir ngantuk. Puput ingin marah, tapi di satu sisi ia geli juga. Ada rasa asing tapi menghibur dari kehadiran Rama. Biasanya perjalanan selalu hening dan membosankan. Tapi kali ini berbeda. Beberapa jam kemudian, mereka berhenti di sebuah butik mewah. Puput masuk untuk berbelanja, sementara Rama menunggu di mobil. Namun karena penasaran, Rama ikut masuk. Begitu melihat harga baju, ia hampir pingsan. Astaga naga satu baju, 5 juta. Kalau di kampung, 5 juta bisa buat hajatan 1 RT. Katanya cukup keras hingga beberapa orang menoleh. Puput mendengarnya dan langsung menatap tajam. Rama tunggu di mobil. Tapi Nona, ini baju mahal banget. Masa enggak ada diskonnya? Kalau saya boleh nawar, siapa tahu dapat murah. Puput menutup wajah dengan tangan. Astaga, saya kenapa sih dapat sopir model begini? Namun di balik rasa jengkel, Puput menyadari sesuatu. Ia tidak merasa sendirian lagi. Kehadiran Rama yang kocak membuat hidupnya yang biasanya kaku dan penuh aturan jadi lebih berwarna. Sore harinya saat perjalanan pulang, Puput akhirnya bicara pelan. Rama, lain kali jangan sok ikut-ikut urusan saya ya. Kamu cukup sopir, bukan penasihat belanja. Rama mengangguk tersenyum. Siap, Nona. Saya sopir, bukan penasihat. Tapi kalau Nona butuh curhat, saya bisa jadi pendengar setia, gratis, tanpa biaya tambahan. Puput menahan senyum kecil. Ia tidak ingin mengakuinya, tapi sopir barunya memang aneh. Tapi entah kenapa menyenangkan. Di balik kaca spion, Rama melihat senyum samar itu dan dalam hati ia berkata, "Ah, Nona Puput Judeh," tapi kayaknya hatinya enggak sedingin ekspresinya. Hari pertama bekerja berakhir dengan sukses, atau lebih tepatnya berakhir dengan campuran rasa jengkel, tawa, dan keheranan. Rama tahu satu hal, pekerjaannya sebagai sopir kali ini tidak akan pernah membosankan. Dan ia tidak tahu, pertemuannya dengan majikan Judes itu hanyalah awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari pertama Rama bekerja sebagai sopir pribadi berjalan bisa dibilang tidak normal. Normal bagi orang lain mungkin berarti datang antar majikan pulang, lalu selesai. Tapi buat Rama, setiap harinya seperti episode sinetron komedi dengan bonus makian halus dari Puput. Pagi itu, Puput baru saja keluar rumah dengan penampilan glamor. Gaun mahal, tas branded, kacamata hitam yang menutupi setengah wajahnya. Rama yang sudah siap di mobil langsung membuka pintu. "Selamat pagi Nona. Hari ini cantiknya melebihi iklan sabun mandi," ucap Rama sambil tersenyum lebar. Puput melirik sebentar. "Rama, tugas kamu itu membuka pintu, bukan jadi komentator kecantikan." "Hihihi, iya Nona. Tapi kalau enggak saya puji nanti hari Nona kusam loh. Kata orang pujian bikin awet muda." Puput hanya menghela napas, masuk ke mobil dan segera sibuk dengan ponselnya. Rama menutup pintu,
lalu duduk di kursi pengemudi. Begitu mesin menyala, mobil malah mati lagi. Rama mengernyit. Ini mobilnya lagi PMS apa gimana ya? Puput mengangkat kepalanya dari ponsel. Apalagi sih? Nggak tahu Nona. Mesin kayak malu-malu gitu. Tadinya sekarang mati. Kayak cowok naksir cewek. Maju mundur. Puput menahan diri untuk tidak berteriak. Rama, coba nyalakan dengan benar. Jangan asal comot tombol. Rama mencoba lagi. Mesin menyala. Mobil bergerak pelan. Namun baru 5 menit, ia malah salah belok masuk ke jalan kecil yang macet total. Rama seru Puput. Ini bukan jalan menuju mall. Kamu masuk ke gang sempit penuh motor. Rama nyengir malu. Saya kira shortcut. Nona, biasanya kalau main game jalan tikus lebih cepat. Ini bukan game. Puput hampir melempar tasnya. Meski jengkel, suasana mobil justru jadi ramai dengan pertengkaran receh itu. Orang-orang di jalan menoleh heran melihat mobil mewah terjebak di gang sempit dengan sopir yang sibuk minta motor-motor minggir. Permisi ya, motor cantik, motor ganteng. Kasih jalan dikit. Saya bawa bos judes nih. Seru Rama. Puput menepuk dahinya. Ya ampun, malu-maluin banget. Akhirnya mereka tiba di mall. Meski telat hampir setengah jam, Puput turun dengan langkah cepat. Rama menyusul hendak memarkir mobil. Tapi seperti biasa, masalah baru muncul. Rama memarkir mobil mewah itu di pojok agak miring dengan roda depan menempel garis putih. Satpam mall datang memberi kode. Pak, parkirnya lurus dikit. Rama keluar dari mobil tersenyum ram. Maaf ya Pak, mobilnya kebesaran, parkirannya kekecilan. Kayak orang gemuk masuk lift sempit. Satpam hanya bisa menggeleng. Sementara dari kejauhan Puput melihat dan langsung, astaga, ini orang bikin repot terus. Saat pulang, Puput langsung menyindir. Rama, kamu sopir pribadi atau bahan hiburan? Semua orang liatin kita tadi. Rama tertawa. Bagus dong Nona. Kita jadi pusat perhatian. Kalau Nona artis, saya jadi maner. Puput menatapnya tajam. Tapi tidak bisa menyangkal. Sejak Rama jadi sopirnya, hari-harinya memang tidak lagi monoton. Biasanya ia selalu diam di perjalanan, sibuk dengan ponsel. Tapi kini, meski jengkel, ia seringkali tidak sadar tersenyum. Di sisi lain, ketika malam tiba dan ia sudah pulang ke kos sederhana, Rama suka termenung. Di balik wajah cerianya, ia menyimpan luka lama. Ia sering memandangi foto lusuh ibunya yang sudah tiada. Bu, kalau aja keluarga kita enggak tercerai-berai, mungkin sekarang saya nggak harus jadi sopir. Saya punya adik juga entah di mana, gumamnya pelan. Rama memang tumbuh tanpa kepastian tentang keluarganya. Ayahnya pergi entah kemana. Ibunya meninggal saat ia remaja dan kabarnya ia punya seorang adik perempuan yang hilang sejak bayi. Namun setiap kali perasaan sedih datang, Rama memilih untuk menutupinya dengan humor. Ya udahlah Rama, hidup harus dibikin ketawa. Kalau nggak bisa gila sendiri, katanya sambil menggeleng lalu merebahkan diri di kasur tipis kosannya. Hari berikutnya, adegan kocak kembali terjadi. Puput meminta Rama mengantarnya ke sebuah acara gala dinner. Puput tampil dengan gaun elegan, sementara Rama mengenakan seragam sopir. Hitam-hitam. Dalam perjalanan, Puput menegur. Rama, kamu tahu nggak kalau di acara seperti ini, sopir harus menunggu di parkiran, bukan ikutan masuk. Rama mengangguk. Tenang Nona, saya tahu diri. Saya cuma ikut kalau ada buffet gratis. Rama, haha, bercanda Nona, saya setia di parkiran. Tapi kalau lapar banget, minimal saya numpang cium aroma makanannya. Puput menutup wajah. Tidak tahu harus marah atau tertawa. Sesampainya di gedung acara, Rama benar-benar menunggu di parkiran. Tapi karena bosan, ia iseng menyandarkan diri di mobil. Tak lama, seorang pria lain datang melihat Rama. Kamu sopirnya Nona Puput ya? Wah, beruntung banget kerja sama dia, ujar pria itu. Rama tersenyum. Iya, beruntung. Cuma, ya harus siap kuping panas setiap hari. Mereka berdua tertawa. Namun di balik itu, Rama sadar meski pekerjaannya penuh drama. Ia merasa tidak kesepian. Ada sesuatu tentang Puput yang membuatnya betah.
Meski judes, kehadirannya membuat hari-harinya lebih hidup. Beberapa minggu kemudian, pertengkaran receh mereka makin sering terjadi. Mulai dari masalah AC mobil terlalu dingin, hingga Rama yang selalu salah menyebut nama brand barang mewah Puput. Suatu ketika Puput membawa tas baru. "Rama, tahu nggak ini pas apa?" tanyanya dengan nada pamer. Rama mengamati. Tas sekolah upgrade ya?" Nona Puput hampir tersedak. "Ini Hermes. Tahu nggak harganya bisa beli motor?" Rama terbelalak. "Motor? Kalau itu hati-hati, Nona. Jangan taruh sembarangan. Kalau hilang, saya nggak sanggup ganti. Saya cuman bisa nyicil bayar pakai doa." Puput menepuk dahinya. Sementara Rama senyum santai. Meski terus bertengkar soal hal-hal kecil, perlahan Puput mulai terbiasa. Ia bahkan mulai menantikan celotehan konyol Rama. Di dalam hati, ia tahu pria ini berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Tidak pernah menjilat, tidak pernah takut, dan selalu apa adanya. Namun yang tidak diketahui, Puput di balik tawa dan kecerobohan Rama, tersimpan kerinduan mendalam akan keluarganya yang hilang. Kadang saat mengemudi, matanya menerawang jauh. Ia membayangkan bagaimana rasanya punya adik yang bisa ia jaga, seseorang yang bisa ia banggakan. Ironisnya, tanpa Rama sadari, adik yang ia cari itu kini duduk di kursi belakang mobil, memandangnya dengan tatapan setengah kesal, setengah geli. Dunia memang penuh kejutan. Hanya saja, Rama belum mengetahuinya. Hari itu ditutup dengan adegan klasik mereka. Puput ngomel, Rama nyengir, lalu mereka sama-sama diam. Tapi dalam diam itu ada kehangatan aneh yang tumbuh. Meski keduanya belum berani mengakuinya, hari itu sebenarnya dimulai dengan biasa saja. Puput punya agenda menghadiri peluncuran produk kecantikan terbaru. Sebagai selebritas media sosial dengan jutaan pengikut, ia sering diundang ke acara semacam itu. Rama tentu saja mendapat tugas antar jemput. Seperti biasa, Rama sudah standby di depan rumah, berdiri dengan gaya sok gagah, tangan bersedekap seperti satpamol. Begitu Puput keluar dengan gaun elegan berwarna merah marun, Rama langsung berkomentar. "Astaga, Nona hari ini kayak mercon siap meledak. Cantik banget." Puput mendengus. "Rama, diam, jangan bikin heboh dari pagi. Hehe, maaf Nona, tapi serius. Kalau saya jadi pengawal pribadi, harusnya saya siapin tameng. Takut ada orang kesambar pesona." Nona Puput menggeleng, masuk ke mobil tanpa menanggapi lebih lanjut. Namun, diam-diam pujian itu membuat dia sedikit tersenyum. Acara peluncuran berlangsung di sebuah hotel megah. Begitu mereka tiba, sudah ada puluhan wartawan dan fans yang menunggu di depan pintu masuk. Kamera berderet, mikrofon terjulur. Teriakan-teriakan memanggil nama Puput menggema. "Puput, Puput, sini lihat kamera. Puput, benar nggak gosip kamu dekat sama aktor itu? Puput lirik dong ke sini." Puput panjang. Kacamata hitamnya dipasang lebih erat. Rama yang melihat kerumunan itu ikut panik. "Waduh Nona, ini fans apa demo ya? Ramainya kayak antre minyak goreng. Rama, tolong antar saya masuk tanpa ribut. Jangan bikin masalah." "Siap Nona, tapi caranya gimana ya? Saya kan bukan ninja." Puput menatap tajam. "Pokoknya cari cara." Rama menggaruk kepala. Ia menoleh ke sekitar, lalu menemukan ide konyol. Ia segera membuka bagasi mobil, mengeluarkan mantel panjang dan topi lebar miliknya. "Nona, cepat pakai ini. Kita samarkan penampilan." Puput terkejut. "Hah? Mana mungkin berhasil? Percaya sama saya. Saya akan lulus tes 3 penyamaran." Puput melotot. "Tes 3, singkatan Nona, sering 3 kali gagal." Puput ingin menolak, tapi waktu tidak banyak. Akhirnya ia menurut. Rama memasangkan mantel besar ke tubuh Puput, menutupi gaunnya yang mencolok. Rambut indahnya disembunyikan dalam topi lebar. Hasilnya, bukannya terlihat elegan. Puput malah tampak seperti emak-emak baru pulang dari pasar. "Astaga, Rama, saya jadi mirip siapa ini?" "Mirip artis Bollywood versi puasa 3 hari. Nona bagus kok, orang nggak bakal curiga." Dengan penuh percaya diri, Rama menggandeng Puput keluar dari mobil. Wartawan yang sibuk berteriak langsung melongo. Itu siapa ya? Kayaknya bukan Puput." "Bukan deh,
Masa Puput tampil kayak gitu? Mereka berhasil melewati kerumunan tanpa dikenali. Puput, meski awalnya malu, akhirnya tidak bisa menahan tawa kecil. Ya Tuhan, Rama, saya nggak nyangka penyamaran norakmu berhasil. Rama mengangkat dagu. Saya kan jago, Nona. Kalau mau saya bisa nyamar jadi patung pancuran juga. Puput tertawa pelan. Tawa yang jarang ia tunjukkan pada orang lain. Namun, kejadian konyol belum berakhir. Saat mereka masuk ke hotel, ternyata ada sekelompok fans fanatik yang tetap mencurigai. Itu kayaknya Puput deh. Lihat cara jalannya sama banget. Seketika mereka berlari mendekat. Rama langsung panik. Tanpa pikir panjang, ia menarik tangan Puput dan berlari menuju dapur hotel. Rama, kamu bawa saya kemana? Teriak Puput. Ke tempat yang aman. Nona, fans itu lebih seram dari polisi tidur. Mereka berlari melewati lorong sempit hingga masuk ke dapur penuh koki sibuk. Para koki melongo melihat mereka. Kalian siapa? Tanya seorang koki. Rama cepat-cepat menjawab. Kami peserta lomba masak. Puput hampir jatuh karena menahan tawa. Rama, apa-apaan sih? Tapi koki tidak sempat bertanya lebih lanjut karena kesibukan. Mereka dibiarkan lewat dan akhirnya berhasil masuk ke lift belakang yang langsung menuju ruang acara. Begitu pintu lift menutup, Puput terengah-engah menatap Rama. Kamu gila. Rama nyengir tapi berhasil kan? Nona fans nggak ada yang nangkep. Puput tidak tahan lagi. Ia tertawa keras. Tawa itu tulus bukan sekadar basa-basi. Rama memandanginya sebentar lalu ikut tertawa. Entah kenapa momen itu terasa hangat. Acara pun berjalan lancar. Puput tampil menawan di atas panggung. Menjawab pertanyaan wartawan dengan anggun. Rama menunggu di belakang. Sesekali ikut mengintip. Ia merasa bangga. Meski hanya jadi sopir, namun di sela-sela itu, Rama tak bisa menahan pikirannya sendiri. Andai aku punya adik, mungkin aku akan menjaganya seperti ini. Menemani, melindungi, meski dengan cara konyol sekalipun. Ada rasa aneh di hatinya setiap melihat Puput. Bukan perasaan cinta seperti pria ke wanita, tapi lebih kepada sesuatu yang dalam dan akrab. Ia tidak bisa menjelaskannya. Setelah acara selesai, Puput mendekati Rama di parkiran. Wajahnya tampak lebih lembut dari biasanya. Rama, katanya pelan. Iya Nona, tadi terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah dikerubungi wartawan. Rama mengangkat alis. Lah, terima kasihnya cuman gitu. Harusnya Nona traktir saya makan mewah dong. Puput mendengus tapi senyum tipis muncul di wajahnya. Ya sudah, ayo kita makan dulu. Rama terbelalak. Serius Nona? Ya, tapi jangan kebanyakan minta macam-macam. Rama hampir meloncat kegirangan. Asik, ini rekor pertama saya, ditraktir Bos Judes. Mereka akhirnya makan malam di restoran hotel. Meski Puput tetap menjaga sikap eleg, ia mulai lebih sering tersenyum mendengar celotehan Rama. Malam itu, perjalanan pulang terasa berbeda. Tidak ada pertengkaran receh. Tidak ada omelan. Hanya keheningan yang aneh tapi nyaman. Puput duduk bersandar. Sesekali melirik Rama lewat kaca spion. Ia heran kenapa sopir ini terasa begitu akrab seolah sudah lama dikenalnya. Ia bahkan merasa lebih bebas tertawa di hadapan Rama dibandingkan teman-teman elitnya. Sementara itu, Rama juga diam-diam melirik Puput. Ia melihat sisi lembut yang jarang muncul. Senyum asli bukan senyum plastik untuk kamera. Dalam hatinya, ia bergumam. Nona ini keras di luar, tapi hatinya kayaknya lembut banget. Kalau beneran adik saya, wah pasti saya bangga banget. Tapi tentu saja, Rama belum tahu betapa dekatnya dugaannya itu dengan kenyataan. Malam itu, rumah megah Puput terasa lebih sunyi dari biasanya. Rama baru saja memarkir mobil setelah mengantar Puput pulang dari acara galanya. Puput yang biasanya langsung masuk tanpa basa-basi, kali ini malah menoleh ke Rama. Besok jangan lupa, jam 9.00 pagi udah harus standby. Ada meeting sama klien di Hotel Bintang L. Jangan telat, katanya dengan nada tegas seperti komandan militer. Rama menunduk sambil menahan tawa. Siap, Bos Puput.
Kalau perlu saya tidur di mobil biar nggak telat. Puput mendengus. Ya elah, drama banget. Udah sana pulang. Rama mengangguk, lalu masuk ke kamar kecilnya di area belakang rumah. Meski hanya kamar sederhana untuk pekerja, Rama sudah bersyukur. Setidaknya atapnya nggak bocor kalau hujan deras. Ia merebahkan diri, matanya menatap langit-langit kusam. Dan seperti biasa pikirannya melayang ke masa lalu, ke keluarganya yang sudah lama hilang entah kemana. Keesokan harinya, kejadian kecil mengubah segalanya. Pagi itu, Puput sedang ribet memilih perhiasan untuk dipakai. Di meja riasnya ada aneka kalung dan gelang yang berkilauan. Rama yang kebetulan lewat karena dipanggil untuk siap-siap tanpa sengaja menoleh ke arah meja itu. Matanya langsung membelalak. Ada sebuah kalung dengan liontin berbentuk setengah hati. Bentuknya persis dengan kalung yang dulu ia punya saat kecil. Kalung kembar. Hadiah dari ibunya sebelum mereka terpisah. Rama seketika merasa dadanya sesak. Kakinya seperti terpaku di tempat. Kamu ngapain bengong di situ? Suara Puput membuyarkan lamunannya. Rama tersentak. Enggak, gimana? Enggak apa-apa, Mbak Puput. Cuma kalung itu bagus ya. Puput melirik curiga. Ia mengambil kalung itu lalu memakainya di depan cermin. Kalung ini? Iya sih. Katanya sih udah lama banget di keluarga. Mama yang kasih waktu aku kecil. Rama menelan ludah. Jantungnya berdegup tak karuan. Mama yang kasih. Waktu kecil rasanya seperti potongan puzzle yang tiba-tiba muncul setelah lama hilang. Tapi ia tak berani bertanya lebih jauh. Bagaimana kalau salah? Bagaimana kalau cuma kebetulan? Rama menarik napas panjang, lalu tersenyum kaku. Cocok banget sama Mbak Puput. Kelihatan kayak putri beneran. Puput mengibaskan rambutnya dengan gaya sok anggun. Emang aku putri kok. Rama nyaris tergelak. Putri Judes maksudnya batinnya. Hari-hari berikutnya, bayangan kalung itu terus menghantui pikiran Rama. Setiap kali melihat Puput, ia jadi teringat wajah adiknya dulu. Samar, kecil, dengan suara rengekan manja minta digendong. Suatu malam ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang dari acara kantor, Puput tiba-tiba memecah keheningan. Ram, kamu pernah ceritakan kalau kamu nggak tahu lagi kabar keluargamu? Rama mengangguk, menjaga ekspresi tetap datar. Iya mbak, udah lama banget pisah. Kecil sempat punya adik perempuan, tapi ya gitu, hilang kontak. Entah di mana sekarang. Puput menoleh sebentar, lalu kembali menatap keluar jendela. Ada sorot aneh di matanya. Adik perempuan, gumamnya pelan. Aku juga dulu sering ngerasa kayak pernah punya seseorang di dekatku waktu kecil. Tapi orang rumah selalu bilang aku salah ingat. Rama menoleh cepat. Mbak juga ngerasa gitu. Puput tersenyum kecut. Iya, aneh kan? Makanya aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Takut dikira halu. Suasana dalam mobil mendadak hening. Hanya suara mesin dan angin malam yang terdengar. Rama merasakan bulu kuduknya meremang. Apa mungkin kecurigaan makin kuat saat Puput tanpa sengaja menyebut kebiasaan kecilnya. Dulu waktu kecil, aku katanya suka banget nyanyi lagu anak-anak, sampai tetangga protes. Kamu tahu nggak? Aku dulu punya kebiasaan teriak. Ram, ayo nyanyi. Meskipun nggak ada orang namanya Rama di rumah. Aneh ya, Rama hampir membanting setir, saking kagetnya. Untung mobil berhenti di lampu merah. Dia menoleh dengan ekspresi sulit ditahan. Serius mbak? Mbak pernah teriak kayak gitu? Puput mengangkat bahu. Iya, mama sama papa sering bilang aku ngaco. Tapi entah kenapa aku merasa itu nyata. Rama menunduk. Kedua tangannya mencengkeram setir erat-erat. Dadanya sesak, matanya panas. Apa jangan-jangan? Tapi lagi-lagi ia memilih diam. Ia takut semua ini hanya ilusi. Beberapa hari kemudian, Rama tanpa sengaja mendengar percakapan antara Puput dan salah satu tantenya yang datang berkunjung. Put, kamu masih simpan kalung itu? Tanya si tante sambil menunjuk ke leher Puput. Puput mengangguk. Iya, kenapa tante? Wajah si tante menegang sesaat. Enggak apa-apa. Cuma kalung itu punya cerita panjang.
Rama yang sedang menuangkan teh hampir saja menumpahkan teko. Ia pura-pura sibuk, tapi telinganya dipasang lebar-lebar. Sayang, percakapan berhenti di situ, karena Puput malah bercanda membelokkan topik. Sejak saat itu, Rama makin sulit tidur. Bayangan masa kecilnya, suara adiknya, kalung kembar itu semuanya berkecamuk di kepalanya. Suatu malam, ia duduk sendirian di teras belakang, menatap langit. Ia berbisik lirih, seolah bicara pada angin. Kalau benar Mbak Puput itu adikku, apa aku siap menerima kenyataan itu? Apa aku sanggup? Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Sementara itu dari jendela lantai atas, Puput yang kebetulan melihat Rama termenung, juga merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Ada rasa iba, ada rasa hangat. Seolah mereka memang sudah lama saling mengenal. Keesokan harinya, Puput tiba-tiba nyeletuk di mobil. Ram, aneh ya, aku baru sadar. Kamu tuh kerasa kayak keluarga sendiri, padahal baru kenal. Rama menoleh sebentar, lalu tersenyum getir. Mungkin karena saya sopir terbaik se-Indonesia kali Mbak. Puput langsung melotot. Ih, pede banget. Keduanya tertawa, tapi dalam hati mereka tahu, ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap. Hari itu, rumah Puput kedatangan seorang tamu istimewa. Seorang wanita tua yang dipanggil Bu Darmi, teman lama mendiang ibunya. Tubuhnya renta, jalannya pelan dengan tontat, tapi senyum ramahnya masih terasa hangat. Aduh Put, kamu sudah besar sekali. Mirip sekali sama ibumu dulu, ucap Bu Darmi sambil menepuk-nepuk tangan Puput. Puput tersenyum sopan, walau dalam hati agak jengah. Iya Bu, terima kasih sudah berkenan datang. Silahkan duduk. Rama yang kebetulan sedang menuangkan teh berhenti sejenak. Ia menatap wajah wanita tua itu. Ada sesuatu yang terasa familiar. Entah kenapa dadanya berdebar tanpa alasan. Rama, tolong ambilkan kue di dapur, perintah Puput. Siap, bos, sahut Rama. Lalu berlalu. Namun telinganya tetap pasang lebar-lebar. Percakapan dimulai dengan basa-basi, lalu masuk ke hal yang lebih serius. Put, Tante Darmi masih ingat betul masa kecilmu. Kamu tuh bukan anak tunggal nak, ujar wanita itu. Tiba-tiba, Puput nyaris tersedak tehnya. Apa? Rama yang lagi pura-pura sibuk di dapur hampir menjatuhkan piring. Anak bukan tunggal. Bu Darmi menghela napas panjang. Kamu punya kakak laki-laki. Waktu kamu masih bayi, ada masalah besar di keluarga. Kalian akhirnya dipisahkan. Ruangan mendadak hening. Hanya terdengar detak jam dinding yang berdetak lambat. Seolah ikut menahan napas. Puput terdiam. Matanya membesar. Kakak laki-laki, maksudnya siapa? Di mana dia sekarang? Rama. Dari balik pintu, keringatnya bercucuran. Ya ampun. Jangan-jangan, saat itu juga Bu Darmi mengeluarkan sebuah map lusuh dari tasnya. Ini dokumen lama. Aku simpan karena aku tahu suatu saat kebenaran harus terungkap. Puput dengan tangan gemetar membuka map itu. Ada akta kelahiran, surat rumah sakit, bahkan foto lama seorang bayi laki-laki digendong ibu yang sama dengan ibunya. Matanya terpaku pada satu nama. Rama Prasetyo. Puput menoleh perlahan dan seakan waktu berhenti ketika pandangannya bertemu dengan Rama yang berdiri kaku di ambang pintu. Rama. Suara Puput bergetar. Ini kamu. Rama melangkah pelan, wajahnya pucat. Aku juga punya dokumen lama itu Mbak. Tapi aku nggak pernah berani percaya sampai lihat kalungmu. Dan sekarang ini, Puput menjatuhkan map itu ke meja. Napasnya memburu. Jadi selama ini sopir pribadiku adalah kakakku sendiri. Rama terdiam, ingin tertawa, ingin menangis, semuanya bercampur jadi satu. Astaga, jadi aku tiap hari ngomel-ngomel ke kakakku sendiri. Nelabrak, nyuruh-nyuruh, suruh beliin boba malam-malam. Puput menepuk jidatnya sendiri. Setengah malu, setengah syok. Rama menggaruk kepala. Ya, mau gimana lagi? Aku kan sopir, tugasnya nurut. Meski kadang pengen bantah. Suasana tegang mendadak absurd. Tapi kemudian rasa emosional menyeruak. Puput menatap Rama dengan mata berkaca-kaca. Kamu kemana aja selama ini? Kenapa kita bisa pisah?
Kenapa aku nggak pernah tahu aku punya kakak? Rama menarik napas panjang. Aku juga nggak tahu mbak, yang aku ingat waktu kecil kita sempat bareng. Lalu tiba-tiba aku diasuh sama keluarga lain. Dari situ semua kabar hilang. Bu Darmi menunduk, suaranya pelan. Itu semua karena masalah keluarga besar. Waktu itu orang tua kalian takut aib keluarga terbongkar. Jadi mereka sengaja memisahkan kalian supaya reputasi tetap terjaga. Puput menoleh cepat, wajahnya merah padam. Apa? Jadi selama ini aku hidup nyaman di rumah besar, pakai baju mahal, makan enak, sementara kakakku harus berjuang sendirian. Semua karena reputasi. Rama menunduk. Tak sanggup melihat wajah adiknya. Ada rasa lega karena misteri terpecahkan. Tapi juga marah, bingung, terluka. Malam itu dunia keduanya jungkir balik. Puput mengurung diri di kamar. Menatap kalungnya yang ternyata bukan sekadar perhiasan, melainkan bukti masa lalu. Air matanya mengalir deras. Aku ini adik yang jahat. Kakakku hidup susah. Aku malah sibuk pesta dan belanja. Bisiknya pada diri sendiri. Sementara Rama duduk di ranjang kecilnya, menatap kosong. Hatinya campur aduk. Ia senang akhirnya menemukan adiknya, tapi juga merasa asing. Adiknya yang dulu manja dan polos, kini jadi wanita kaya yang judes. Harusnya Raku bahagia, tapi kenapa rasanya berat? Keesokan paginya, suasana masih kaku. Saat Rama menunggu di mobil, Puput muncul dengan wajah sembab. Ia membuka pintu lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit hanya diisi bunyi mesin dan AC mobil. Akhirnya Puput membuka suara. Aku nggak bisa terima. Keluarga kita tega banget Ram. Mereka pikir apa? Hidup itu cuma soal nama baik. Mereka nggak mikirin perasaan kita. Rama tetap menatap jalan. Aku juga marah mbak. Tapi ya kita nggak bisa ubah masa lalu. Yang bisa kita lakuin cuma memutuskan kita mau gimana ke depannya. Puput menoleh. Wajahnya masih kesal. Kamu tenang banget ngomongnya. Padahal kamu yang paling dirugiin di sini. Rama tersenyum pahit. Mungkin karena aku udah biasa kehilangan. Jadi waktu dapat sesuatu lagi. Meskipun sakit, aku belajar buat nerima. Kalimat itu membuat Puput terdiam. Hari-hari berikutnya jadi aneh. Puput mendadak jadi canggung dengan Rama. Ia sering lupa harus memanggil Rama sebagai sopir atau kakak. Ram. Maksudku Mas Rama. Kak Rama. Puput berkali-kali salah panggil sampai Rama ketawa ngakak. Udah panggil aja Rama, nggak usah ribet, kata Rama sambil tertawa. Tapi dalam hati, Puput merasa bersalah setiap kali menyuruh Rama melakukan hal sepele. Gila, masa aku nyuruh kakakku sendiri buangin sampah? Di sisi lain, kabar mulai berhembus di kalangan keluarga besar bahwa kebenaran itu sudah terbongkar. Beberapa kerabat menganggap itu masalah serius. Bahkan ada yang menyuruh Puput bungkam soal hubungan mereka. Tolong, Put, jangan sampai publik tahu, bisa rusak nama baik keluarga. Desak salah satu omnya lewat telepon. Puput menggenggam ponselnya erat-erat lalu menjawab dengan nada marah. Nama baik, lebih penting dari keluarga sendiri. Aku nggak akan diam kali ini. Rama yang mendengar percakapan itu dari jauh hanya bisa menghela napas. Ia tahu badai baru saja dimulai. Malamnya mereka akhirnya duduk berdua di ruang tamu, tanpa formalitas majikan sopir. Puput menatap Rama lekat-lekat. Aku nggak peduli lagi sama omongan keluarga kamu. Kakakku, aku bakal jaga hubungan ini. Apapun yang terjadi. Rama terdiam lama, lalu tersenyum tipis. Aku juga. Meski jalannya nggak bakal gampang. Mereka pun saling menggenggam tangan. Canggung, tapi hangat. Dua saudara yang akhirnya dipertemukan kembali di tengah dunia yang tidak siap menerima kebenaran mereka. Sejak rahasia itu terbongkar, hubungan Puput dan Rama tidak lagi sama. Bukan berarti mereka langsung akrab bak kakak adik sinetron yang tiap hari saling peluk. Justru yang terjadi malah sering ribut. Bukan ribut receh lagi, tapi ribut yang bikin keduanya sama-sama nangis. Lalu entah kenapa, ujung-ujungnya ketawa juga. Pagi itu Puput turun dari kamarnya dengan wajah cemberut. Ia menemukan Rama sedang sibuk nyuci mobil sambil nyanyi-nyanyi. Sumbang Ram, teriak Puput.
Rama menoleh, masih dengan busa di tangannya. Apa? Mbak Puput. Mbak. Adikku tercinta. Nada suaranya jelas mengejek. Puput mendengus. Jangan manggil aku gitu, aneh. Rama nyengir. Bukannya kemarin kamu sendiri yang bilang aku kakakmu? Terus aku harus manggil kamu apa dong? Bos Princess atau Mbak Judes? Rama. Puput melempar sandal ke arahnya. Rama ketawa ngakak. Tapi kemudian wajahnya berubah serius. Tapi benar Put, aku bingung. Aku ini sopirmu atau kakakmu? Kamu maunya gimana? Pertanyaan itu langsung membekukan suasana. Puput menunduk, hatinya terasa perih. Siangnya mereka duduk di ruang makan. Masing-masing diam dengan pikirannya sendiri. Puput menatap sendok di tangannya, lalu tiba-tiba berkata lirih. Kamu tahu Ram, aku merasa jahat banget. Rama berhenti mengunyah. Jahat kenapa? Puput menghela napas. Aku hidup enak, makan mewah tiap hari, sekolah bagus. Bisa apa aja yang aku mau. Sementara kamu, kakakku sendiri, harus kerja keras buat hidup. Aku bahkan nyuruh-nyuruh kamu kayak bawahan. Gila kan? Rama menabas sendoknya lalu menatap Puput. Put, itu bukan salahmu. Kita nggak bisa milih di mana kita lahir. Kamu nggak salah apa-apa. Tapi aku merasa bersalah. Puput mulai bergetar suaranya. Kamu harusnya hidup kayak aku juga, Ram. Harusnya kita sama-sama di rumah ini. Bukan aku sendirian yang enak. Rama terdiam lama, hatinya campur aduk. Ada bagian dirinya yang ingin